Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sekarang saya akan melanjutkan cerita Moga Bunda Disayang Allah. Sekarang bagian merah, kuning, hijau. Langit kelam, petir menyambar, ombak bergelombang menyusul menghantam perahu nelayan berkapasitas 40 orang itu. Sialnya, angin yang berderu-deru membuat semakin kelam dan tegang suasana. Perahu itu macam sabut di segelapnya lautan luas. Pelankan laju perahu. Salah satu awak kapal yang berdiri di buritan berteriak kencang. Panik. Nakhoda perahu dengan tangan liat basah berkeringatan yang mencengkram. Kemudi berusaha mengendalikan gerakan kapal. Gigi Geraham mengatuk. Rahangnya mengeras, matanya tajam menatap awas. Dahinya berkeringat cemas. Awas ombak besar di haluan kanan. Nakhoda memutar kemudi, melintir, perahu meliuk, menghindar. Tahan, awas ombak. Nakhoda sekali lagi membanting kemudi, perahu berderit, terangkat ke atas ujung-ujung gelombang lautan. Lantas seperti dibantingkan, berdebam jatuh seiring gerakan liar ombak besar. Lambung kapal bergetar, tiang-tiang kayu bergemelutukan, membuat pias seluruh penumpangnya. Star, kilat menyambar. Langit gelap tertutup, awan mendadak terang menderang. Semburat cahaya seperti akar berserabut melukis langit. Pemandangan yang memesona sekaligus mengerikan. Wajah-wajah semakin gentar, berpegangan erat apa saja. Awas, sebelah kiri, teriak awak kapal terdengar serak. Nakhoda gesit memutar kemudi lagi. Badan-badan menggigil ketakutan. Sejak setengah jam lalu, badan-badan kecil itu sudah menciut, ucap pasti. Tidak ada suara meski hanya decit tertahan. Saling berpegangan tangan erat-erat. Takut. Sebelah kanan, awak kapal berteriak lagi. Nakhoda semakin gugup, berusaha memutar cepat kemudi. Badai ini benar-benar menguras segalanya. Kapal terangkat lagi tinggi-tinggi. Lantas sekejap berdebam lagi, membuat semakin pias wajah anak-anak dalam itu. Boneka panda itu akhirnya terjatuh dari genggaman tangan kiri yang melemah karena getar. Menggelinding pelan di lantai perahu. Mental 1-2 mengikuti gerakan perahu yang semakin tak terkendali. Membal, atas, bawah, bergulingan, kiri, kanan. Selegar, guru menyala 6 detik setelah kilat tadi. Berdentum memekakkan telinga. Beradu dengan teriakan panik awak perahu nelayan dan penumpangnya. Gerakan boneka panda itu tertahan di dinding kapal. Kintan gemetar dengan setengah takut setengah cemas atas nasib bonekanya. Ia merangkak berusaha menggapainya. Jangan lepaskan pegangan Kintan. Gadis kecil itu menoleh takut-takut. Tapi bonekanya, bagaimana dengan bonekanya? Tetap di tempat. Kintan yang barusan berseru kencang menengahi bingar-bingar suara badai itu, berusaha memegangi tubuh gadis kecil yang sudah setengah merangkak. Dentum terlambat. Semua terbanting seketika.
dan pemuda 27 tahun dengan cambang buruk, rambut panjang awut-awutan, mulut bau alkohol itu juga terbanting, jatuh dari tempat tidur tua. Jedut, kepalanya menghantam sisa-sisa ranjang. Dengan mata merah setengah terbuka, dengan menggapai-gapai, pemuda itu berusaha duduk sambil memaki-maki pelan. Matahari sudah lama tinggi, saking tingginya malah sudah jatuh lagi. Pemuda itu mendesis, mengusap dahinya yang rada-rada benjut merah, mengusap pipinya yang penuh iler, jorok, tidak peduli. Menyeka matanya sekali lagi, menatap sekitar, berkunang-kunang. Senja, sudah pukul 16.30. Setidaknya begitulah apa yang terbaca dari jam tua bertuliskan, kata Seiko di dinding. Jarum panjang di angka 6, jarum pendek di angka 8. Jangan bantu Kintan, biar Kintan yang jawab. Setengah aduh Kak Karang, jangan bantu Kintan. Setengah 8. Iya kan? Tertawa lebar. Mereka senang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Pemuda itu melenguh lemah, berusaha duduk di pinggir ranjang. Mimpi buruk ini, mimpi buruk lagi. 3 tahun lamanya dia selalu terbangun oleh mimpi buruk. Haus, kerongkongannya terasa haus, mendengus tidak peduli. Bukan tidak peduli atas rasa hausnya, tapi berusaha tidak peduli atas potongan kenangan barusan yang melesat memenuhi setiap mili otaknya. Berdiri tertatih, terhuyung, nyeri badannya terasa nyeri, kepalanya juga terasa sakit sekali. Melangkah menuju pintu kamar, kakinya tersangkut salah satu buku tebal di atas lantai kayu. Analisis psikis anak-anak. Tidak peduli, pemuda itu menendang buku yang menghalangi langkahnya. Anak tangga berkeriutan, berisik, selalu begini, tapi setidaknya ada gunanya juga. Suara menjengkelkan ini membuat selalu berjaga, membuatnya sadar tidak kehilangan kendali keseimbangan tubuh meski dia pulang di sini dini hari dengan amat mabuk. Pemuda itu terus melangkah menuju dapur, melewati ruang tengah. Ibu-ibu gendut pemilik rumah menoleh, letakkan rajutan di tangan. Kau sudah bangun, Karang? Pemuda itu mendengus. Tentu saja, bagaimana dia bisa berjalan tati-tati kalau masih tidur? Selalu pertanyaan bodoh. Apa orang bule bilang? Just making conversation. Hanya mencoba membuat percakapan, omong kosong. Di kota ini kalimat menyebalkan itu disebut basa-basi, dan itu benar-benar basi, tidak ada gunanya. Pemuda kusut Masai itu tidak peduli, terus melangkah menuju dapur yang terpisah oleh dinding bata tipis dengan ruang tengah. Meraih tempat air plastik, langsung menenggak dari leher angsanya. Tumpah membasahi kerah baju, merembes hingga ke bawah. Ibu-ibu gendut itu berdiri dari kursi rotannya, menatap prihatin. Meski tidak berkata-kata lagi, hanya memperhatikan. Ada obat sakit kepala, menggerutu. Ibu-ibu itu menggeleng pelan. Ada obat sakit kepala, kepalaku sakit sekali, berkata tajam. Kau setiap hari selalu meminumnya, terlalu sering, buruk untuk kesehatanmu. Berikan saja. Pemuda itu menatap galak. Kau seharusnya tahu itu, anakku. Ibu-ibu itu menghela napas pendek, melangkah mendekat. Berikan saja.
mendengus. Hingga kapan semua akan terus buruk seperti ini, Karang? Ibu-ibu gendut itu berusaha mengambil tempat air plastik yang mulai gemetaran dalam genggaman pemuda tersebut, berkata dengan intonasi terluka, persis seperti seorang ibu yang sedih mendengar anaknya membawa kabar tidak lulus UN. Padahal ia tahu anaknya sudah siang malam berjuang belajar. Wajah keibuan menatap lemah, tak mengerti hendak berbuat apa. Pemuda itu sekali lagi mendengus tidak peduli, membiarkan tempat air plastik diambil melangkah gontai. Kembali menaiki anak tangga yang berkeriutan, berisik, menyilukkan hati. 15 detik berikutnya, ia akan melemparkan tubuhnya di atas ranjang tua itu lagi, menyumpahi banyak hal, lantas berusaha melanjutkan tidur hingga malam datang menjelang, hingga anak-anak tetangga rumah yang memakai sarung dan berkopiah kembali dari pengajian, memenuhi jalanan kota, berlarian di bawah tamaram lampu taman, saling tarik sarung, merosot, tertawa terbahak-bahak karena ada yang tak pakai apapun di balik sarungnya. Anak-anak itu memenuhi gang-gang dengan celoteh, sementara ibu-ibu yang tadi siang sibuk dengan siaran langsungnya juga sibuk mengeluh kepada suami soal kulkas yang kuno, TV yang kurang gede, atau lemari yang kurang lega. Mereka juga ramai berceloteh, mendaftar ke pemilikan harta karun tetangga sebelah rumah sambil asyik menyimak sinetron. Nanti tolong telepon dokter Ryan Salamah, Bunda berkata lemah. Tubuhnya juga semakin lelah. Salamah, perempuan berumur 30 tahun yang tak kunjung menikah itu mengangguk. Menurut ia satu di antara 9 pembantu di rumah super mewah itu, pembantu yang amat baik, terlalu setia malah. Gara-gara terlalu setia itulah makanya Salamah tetap menjomblo. Kakek buyutnya dulu penjaga rumah keluarga ini, buyutnya dulu kepala pelayan rumah ini, kakeknya dulu tukang kebun keluarga ini, ayahnya dulu sopir pribadi keluarga ini. Nah, dia mewarisi posisi keren itu, meski dengan jabatan beda, menjadi pembantu andalan, ibarat playmaker dalam permainan sepak bola. Salamah kapten kesebelasan. Mana sempat larak-lirik pemuda jomblo lainnya. 3 tahun lalu pernah ada pemuda kota tertarik padanya. Anak muda sederhana tapi baik hati, nggak ganteng amat, tapi Salamah suka, soalnya ia juga nggak cantik-cantik banget. Mereka ketemu pas festival kembang api, sempat berlanjut memadu kasih, hampir menikah. Sayang, kejadian melati hampir loncat dari teras lantai 2 itu membuat Salamah benar-benar tak tega meninggalkan Bunda sendirian. Tidak akan pernah. Ia bersumpah akan menjaga keluarga ini seperti para leluhurnya. Itu petua pemungkas kakeknya dulu. Salamah benar-benar pembantu teladan. Hanya satu yang buruk dari tingkah Salamah, panikan, teramat panikan malah. Lihat pesawat terbang lewat saja disangka ada company yang mau nyerbu. Maklum, Salamah terlalu sering dengan cerita almarhum kakeknya tentang perang melawan VOC. Bilang kalau dokter Ryan ada waktu malam ini tolong datang kemari, Bunda berkata sambil tersenyum lemah, memotong lamunan Salamah. Tolong datang kemari. Bunda selalu bisa menghargai orang, meski sepenting dan seberkuasa apapun keluarga mereka. Salamah mengangguk, berjanji akan segera menelepon
melirik jam dinding berbentuk tabung pasir. Sudah pukul 17.30. Seharusnya Tuan Hake sudah kembali dari pabrik sekarang. Kemana? Tuan Hake kok belum pulang ya, Bu? Iya, Bu, ada telepon dari Tuan Hake barusan. Salama seperti teringat sesuatu. Ya juga lupa. Ding. Ini kekurangannya. Yang lain. Bunda menoleh, bertanya dengan ekspresi muka. Tuan Hake bilang dia ada meeting dengan tamu dari Jepang ya, Bu. Salama bingung. Lupa dari mana negaranya. Menyalahkan dirinya yang tidak buru-buru mencatat. Kata Tuan Hake, dia pulangnya malam. Jam berapa? Ya tadi. Ya mungkin jam 9-an. Bunda mengangguk. Tidak penting tamu dari negara manalah. Paling salah satu rekanan bisnis keluarga mereka. Yang penting suaminya malam ini akan pulang larut. Sudah setahun terakhir suaminya tidak pernah pulang terlambat. Selalu menyempatkan makan malam bersamanya dan Melati. Meski akhir-akhir ini suaminya tidak banyak bicara, hanya menatap prihatin Melati. Pasti bohong, tidak ada tamu-tamu itu. Suaminya pasti pergi kemana lah. Duduk sendirian, menatap resah. Entahlah, kejadian 2 hari lalu pasti ikut membuatnya terluka. Sama terlukanya seperti dirinya. Sayang, berbeda dengan suaminya yang sehat. Sakitnya yang semakin parah sejak tadi pagi membuatnya tidak bisa pergi. Ya Allah, andai kata pun ia bisa menghilang begitu saja. Tak mungkin ia tega melakukannya, kan? Melati sekarang di mana? Bunda bertanya pelan. Sejenak menatap lamat-lamat motif spray ranjang. Seekor panda tambun yang disulam dengan benang putih begitu lembut, selembut kulit putrinya. Bersama Suster Tia. Ya, tadi lagi-lagi tidak sengaja menangkap ayam, kata Mang Jeje. Kasihan, Bu, ayamnya lagi-lagi dicabutin bulunya. Kenapa bisa-bisanya Melati menangkap ayam itu ya, Bu? Salah melipat tahinya, berpikir. Bunda menghela napas. Ya, kenapa bisa-bisanya Melati menangkap ayam itu? Membedakan sendok dan garpu pun putrinya tak mampu. Dia terbatuk pelan. Tidak apa-apa, hari ini setidaknya Tia dan Mang Jeje bisa mengurus Melati, menemaninya, memastikan tidak terjadi apa-apa. Kau boleh pergi sekarang, Salama. Bunda tersenyum penuh penghargaan. Salama mengangguk senang. Kalau saja Bunda tidak menyuruhnya pergi, ia akan tetap berdiri di situ sampai malam. Kan setia banget. Matahari senja bersiap menghujam di balik perbukitan hingga menghias angkasa. Gumpalan awan terlihat ikut memerah. Burung layang-layang melengung mengisi langit-langit kota. Terbang dengan formasi tarian mengundang hujan seperti yang dilakukan suku Indian. Percaya atau tidak, formasi terbang burung layang-layang bisa menjadi pertanda turun atau tidaknya hujan sebenarnya. Suku India itulah yang meniru gerakan burung layang-layang saat meminta hujan dari dewa-dewa. Lengang. Rumah besar super mewah di lereng perbukitan itu lengang. Hanya Mang Jeje yang sibuk dengan keran air menyiram hamparan rumput taman seluas lapangan bola. Taman yang indah, penuh bebungaan merah, kuning, hijau. Amat menyenangkan duduk di taman itu. Bisa memandang persawahan penguning dan atap rumah-rumah penduduk. Bisa menatap perkotaan dan gedung-gedung tingginya. Bisa memandang lautan biru nan luas.
Dia sedang sibuk membujuk Melati melepaskan tembikar Cina dari genggamannya. Melati sepertinya biasa mendengus galak, selalu marah kalau dilarang. Tangan kirinya yang bebas menggapai-gapai udara, mengancam, bersungut-sungut. Bola matanya yang hitam bagai biji buah leci mendelik. Kemarahan itu kapan saja siap meledak. Kembalikan sayang, dia membujuk cemas. Pak, Mak. Melati berseru-seru, menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. Aduh, kembalikan sayang, nanti dia dimarahin bunda. Mbak, jangan dilempar Melati. Mbak. Biar. Dalam sekejap tembikar mahal itu menghantam kaca jendela besar berukuran 1x2 meter. Hancur berkeping-keping. Tembikarnya juga kaca jendelanya. Dia menutup mulutnya, wajahnya pias, pucat pasi, gentar melihat beling yang berserakan. Bunda berkesiap di atas ranjang kamar tidur lantai 2. Gemetar menyingkap selimut, gemetar turun dari ranjang. Putrinya baru saja kembali merajuk tanpa alasan. Entah sekarang memecahkan apa. Selalu begitu sepanjang tahun ini. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit melemparkan apa saja. Malam datang menjelang. Di sudut kota dengan gang-gang sempit, dengan teras lantai 2 saling bersentuhan satu sama lain. Sepanjang hari ini, ibu-ibu gendut pemilik rumah ini sudah 2 kali naik ke kamar atas. Pertama tadi pagi mengantarkan termos air panas, sekaligus memastikan apakah pemuda ini dipanggil Nyak Karang itu baik-baik saja. Kedua, baru 10 menit lalu letakkan ransum makan malam, sepiring nasi hangat mengepul, semangkok sayur bayam dan bongkahan jagung muda, sepotong ikan tongkol, plus kerupuk dan sebutir jeruk. Sekarang pemuda itu masih tidur nyenyak. Itu yang terlihat sekilas mata. Lihatlah ekspresi mukanya lebih detail. Betapa wajah yang sebenarnya gagah dan tampan itu mengernyit dan dalam tidurnya. Seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit, seperti anak kecil yang gentar melihat jarum suntik imunisasi cacar. Ujung-ujung jari Karang bergetar pelan. Napasnya terdengar. Sebutir keringat sebesar jagung mereka di dahi. Mimpi-mimpi buruk itu terlihat nyata, menyakitkan. Gimana tidak sakit ketika kalian menyadari bahwa itu semua sungguh sempurna bagi rerun siaran masa lalu yang menyesakkan untuk dikenal. Kalian menyumpahinya, berusaha lari secepat mungkin, tapi kaki kalian celakanya. Meski sudah seperti roda kereta bergerak menjejak bantalan besi, tetap saja badan tidak bergerak-gerak dari di tempat. Karang kembali bermimpi buruk. Pergilah, tidak ada lagi yang tersisa di sini. Senyap. Gadis di depannya tidak menjawab. Menyikat air mata di pipi dengan ujung kerudung. Kerudung indah berwarna biru muda. Wajah cantik itu terlihat mendung. Aku mohon, pergilah, lemah. Hanya detak jarum jam di dinding terdengar. Stak, stak, stak. Ya, tentu saja juga isak tangis pelan gadis cantik berwajah keturunan itu. Malam baru datang. Taman bacaan anak-anak itu terlihat bercahaya. Setengah jam lalu baru saja pengunjung imut-imutnya bubar. Sudah sore, waktunya pulang. Besok disambung lagi baca bukunya, dengar dongengnya, atau sekadar main internet bersama kakak-kakak penjaga taman bacaan. Bukankah semua itu sudah selesai? Terisak. Tidak ada yang menyalahkanmu.
Risak lagi, tidak ada kan? Tertawa getir, tidak ada yang menyalahkanku. Memangnya itu penting? Memangnya kata orang-orang lebih penting dibandingkan apa yang kurasakan? Kau tahu setiap detik aku seperti bisa menyaksikan kembali semuanya, teriakan mereka. Wajah-wajah ketakutan mereka. Ya Tuhan, bahkan jemari tangan mereka yang membeku, bibir-bibir mereka yang biru, tubuh-tubuh dingin mengambang. 18. Hentikan, aku mohon. Gadis berkerudung itu membuang ingusnya, berusaha menghentikan kalimat pemuda itu. Mendengarkan kalimat sesal itu sungguh menohok hatinya, apalagi menatap wajah pemuda di hadapannya. Wajah yang dulu begitu riang, begitu menyenangkan, wajah yang membuatnya jatuh cinta, sekarang sempurna terkungkung oleh perasaan bersalah. Ya Allah, jika Engkau mengizinkan, ingin sekali ia memeluknya, memberikan beraksa empati dan simpati, memberikan berjuta asa dan gembira, membesarkan hatinya, memberitahunya lewat sentuhan lembut di pipi kalau dia tidak sendiri melewati masa-masa menyakitkan ini, tidak pernah sendirian. Dia akan selalu memiliki orang-orang yang mencintainya. Lihatlah, sore ini anak-anak tetap riang datang. Semua penduduk kota besar ini juga tetap menghargai. Tidak ada yang mengungkit-ungkit lagi kejadian tersebut. Tidak ada, dan andai kata pun semua orang menyalahkan, masih ada dirinya yang tidak. Gadis berkerudung itu benar-benar menangis sekarang. Hatinya bengkak oleh rasa sedih, rasa tidak mengerti, rasa haru, janji-janji. Andai kata pun semua orang pergi, pemuda itu masih punya dirinya yang akan selalu mencintai, meski apapun situasinya. Kau masih memiliki semuanya, berkata tertahan. Pemuda di depannya menggeleng. Kau keliru, tidak ada lagi yang tersisa. Pergilah, aku mohon. Aku tidak memiliki lagi kehidupan ini. Tidak ada lagi yang pantas kau harapkan, apalagi kau banggakan dariku. Pemuda itu menatap lemah gadis berkerudung, mendesah-desah. Jika diizinkan, dia juga ingin sekali membelai pipi gadis berkerudung biru janda itu, mengusap air matanya. Melihat gadis manis itu menangis sungguh membuatnya tersiksa. Tapi semuanya sudah selesai. Ia tidak akan bisa melanjutkan hidup sama seperti dulu. Ialah yang sejak seminggu lalu memutuskan untuk pergi menjauh dari kenangan buruk itu. Tapi agar semua ini tidak terasa tambah menyakitkan, maka malam ini ialah yang meminta ia yang pergi. Si lesung pipinya. Aku tidak akan pergi. Gadis itu tertunduk. Satu bilur air mata jatuh menetes di tegel ruang dengan tanaman bacaan. Kau harus pergi, berkata pelan. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Gadis itu mendesis putus asa. Suaranya serak. Pemuda itu menggigit bibir, menggeleng, mengusap wajahnya. Pembicaraan ini benar-benar sia-sia. Dia tidak akan pernah kuasa bilang secara langsung kalau besok pagi dia akan pergi dari kota ini selamanya. Dia tak akan kunjung kuasa mengatakannya. Pemuda itu menatap jalanan depan taman bacaan. Lampu mobil yang lewat menerabas dinding kaca, membasuh wajah. Rasa silau, berusaha memejamkan mata sesaat. Tapi juga seperti ada yang menyentuh wajahnya, berdenging, menerpa-nerpa, berdenging. Sekarang pemuda di atas ranjang tua itu mengernyit dalam tidurnya, terganggu. Tangannya mengibas-ngibas jengkel. Benda itu masih terbang berputar di depan wajahnya. Semakin diusir semakin berani, mendesis mengkal. Sekarang terbangun, mata merahnya terbuka. Mimpi itu terputus, menyumpah-nyumpah. Meski kali ini bangunnya tidak disertai terjatuh dari ranjang dan kepalanya juga tidak terantuk
kayu jati berdenging. Sudah malam, sudah gelap. Kepalanya terasa nyeri sekali. Memaki dalam hati, berusaha duduk. Sialan, seharusnya berikan sajalah obat sakit kepala itu padanya. Bodoh amat soal bahaya konsumsi obat-obatan secara terus-menerus. Berdenging, matanya membesar, kepalanya berputar. Apa pula yang terbang mengganggu tidurnya? Berputar-putar seekor kunang-kunang tersesat terbang berputar kebingungan. Kunang-kunang terbang di dalam kamarnya. Sekarang mendengus tidak peduli. Melirik langsung makan malamnya. Beranjak terhuyung ke meja kecil. Mungkin dengan makan semua nyeri akan pergi. Lagi pula perutnya terasa lapar. Oke. Sudah dulu ya, sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan ke ribuan kunang-kunang. Sekarang sampai sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya banyak yang salah atau percakapan yang kurang bagus. Saya mohon maaf.